Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini adalah sebuah kiriman dari email yang mungkin sebagian orang di sini sudah kenal namanya ya. Ya, Mas Danton AXL kembali mengirimkan email ke saya dan kembali menceritakan sebuah pengalamannya. Jadi, Mas Danton ini udah sering ya ngirim cerita email ke saya ya, untuk cerita-cerita misteri. Oke, daripada kita berlama-lama ya, mari kita simak ceritanya. Assalamualaikum Mr. Chow Sing Sing. Kita berjumpa lagi dalam sebuah tulisan. Tadinya untuk cerita pada malam hari ini akan saya ceritakan di channel YouTube saya sendiri. Tetapi berhubung saya masih punya janji untuk berbagi sebuah cerita lagi, jadi saya kirimkan saja cerita ini ke podcast Horror Night Story. Ya, saya suka ya laki-laki kayak Mas Danton ini ya, dipegang janjinya. Sama saya laki-laki aja dia pegang janji, apalagi sama perempuan ya. Dan buat kalian yang mau dengerin cerita-cerita atau musik-musik DJ yang Mas Danton buat, silahkan kunjungi channelnya. Ketik aja Danton AXL, nanti ketemu nanti. Oke, kita lanjut aja ya. Sebelum saya mulai cerita pada malam hari ini, saya akan bertanya pada Mr. Chow Sing Sing dan pada para pendengar semua. Pertanyaannya, bagaimana jika cerita-cerita yang selama ini kita lihat dan kita dengar di internet ternyata adalah sebuah kenyataan yang sengaja disebarluaskan ke publik agar cerita tersebut dianggap seolah-olah hanya dongeng belaka? Jakarta, tahun 2023. Pada sore hari itu, ada sebuah pesan singkat yang masuk ke WA aku. Pesan tersebut dari Lena. Dia adalah sahabat lamaku yang saya sudah kenal lama semasa masih bekerja di sebuah bar di daerah Dago, Bandung. Yang saat ini dia sendiri bekerja sebagai seorang mami di sebuah tempat karaoke yang ada di Jakarta Pusat. Dalam pesan WA tersebut, Lena ini bilang, "Ton, gimana kabarnya? Sehat? Aku mau minta bantuan nih. Tolong cariin tamu yang banyak lah buat tempat karaoke aku. Kasihan anak buahku, udah lama sepi banget. Biasanya saya nggak suka ya bantu orang, tapi berhubung dulu Lena ini suka banget bantu aku semasa susah, jadi tanpa pikir panjang saya pun langsung bantu dia untuk mencarikan banyak tamu untuk berkaraoke di tempatnya. Dengan semua database dan relasi yang saya punya, saat itu tidak sulit bagi saya untuk mendatangkan banyak tamu untuk berkaraoke di tempat Lena pada malam itu. Singkat cerita, malam itu saya datang ke tempat karaoke-nya Lena di daerah Mangga Besar. Malam itu hampir semua room karaoke full booking oleh tamu-tamu karaoke yang saya bawa. Sambil menunggu, saya pun duduk sambil menikmati segelas kopi cappuccino tanpa gula, sambil menonton live musik yang ada di lounge lantai 2 di tempat karaoke itu. Tak lama berselang, si Lena pun datang ke sofa tempat saya duduk. "Makasih loh Ton, malam ini udah banyak bantu aku. Hampir semua room karaoke aku udah penuh. Dan sekarang semua LC aku kerja semua." "Ya, sebagai tanda terima kasih, malam ini kamu mau apa Ton? Mau botolan atau mau room karaoke?" ucap Lena. Mendengar tawaran Lena, saya pun hanya bisa tersenyum sambil menjawab,
jika saya hanya minta disiapkan room karaoke saja buat saya tidur. Mendengar jawaban saya saat itu, Lena hanya tertawa sambil bilang, "Ya ampun Ton, dari dulu kebiasaan kamu beda banget ya. Dikala orang lain pakai room buat karaoke seneng-seneng, kamu malah buat tidur." Singkat cerita, setelah ngobrol banyak, malam itu Lena pun mengantarkan saya ke room karaoke yang disiapkan untuk saya di lantai 3 gedung itu. Oh ya, gedung karaoke tempat Lena bekerja ini terletak persis di pusat kota dan bisa dibilang adalah sebuah gedung 5 lantai yang cukup tua. Tetapi meskipun berlokasi di gedung yang cukup tua, ketika saya masuk ke area resepsionisnya saja, kita serasa dibawa ke dunia malam dengan segala gemerlap lampu LED-nya. Semua lantai, dinding dan atap dari interior tempat ini berhiaskan dengan apiknya lampu LED yang semakin menambah kesan modern. Ditambah lagi berbagai hiasan patung bertema kerajaan Mesir kuno menambah kesan elegan dan eksklusif sekali tempat ini. Sesampainya di room karaoke yang Lena siapkan untuk saya, sambil duduk di sofa, saya bertanya pada Lena, Len, kita kan udah kenal baik dari lama. Saya tahu kok kamu lagi ada masalah besar. Kenapa nggak cerita sama saya?" Mendengar pertanyaan saya, Lena hanya bisa tersenyum sambil bilang, kamu selalu saja bisa menebak perasaan orang lain tanpa orang lain perlu cerita sekalipun, Ton. Gak heran ya kalau orang-orang sering takut sama kamu." Dan kemudian Lena pun bercerita. Lena bilang begini, "Aku ini baru kerja di tempat ini selama 3 tahun, Ton. Dan selama itu pula aku selalu mendapatkan banyak masalah hukum dikarenakan tuntutan dari para keluarga Elsie karyawan di sini yang hilang. Ya, di tempat ini banyak sekali karyawanku yang hilang secara tiba-tiba, Ton. Mereka benar-benar hilang sewaktu mereka sedang bekerja di sini. Ya awalnya aku pikir mereka itu hanya kabur atau berhenti kerja tanpa pemberitahuan. Tapi ternyata dugaanku salah. Mereka benar-benar hilang, Ton. Itu terbukti loh, Ton. Ketika aku mendatangi tempat kosan para karyawanku yang dinyatakan hilang, barang-barang mereka dari mulai uang, tabungan, baju, dan lain-lain itu masih ada di kosan mereka. Ya logikanya kan kalau mereka kabur ya, atau keluar kerja, mereka pasti akan membawa serta barang-barang mereka kan. Tapi ini enggak, Ton. Barang-barangnya masih ada, bahkan selama berbulan-bulan. Akhirnya sama pemilik kos diletakkan di luar kosan karena mereka nggak bayar sewa kos. Tapi meskipun banyak kasus karyawanku yang mendadak hilang, entah kenapa tempat ini sangat ramai sekali para pengunjung karaoke, Ton. Meskipun hampir setiap bulan saya harus melakukan rekrutmen karyawan baru untuk menggantikan karyawan lama yang hilang. Ya, selama berbulan-bulan ke belakang ini saya mencari tahu penyebab karyawanku yang selalu hilang itu. Sampai aku bela-belain untuk pasang banyak banget CCTV di berbagai sudut gedung. Tapi aku sama sekali nggak nemuin hasil dan bukti. Hingga suatu malam, aku secara nggak sengaja menemukan sebuah pintu yang terbuka di salah satu koridor gedung ini. Awalnya sih aku nggak mikir aneh-aneh ya, Ton. Tapi ketika aku dekati, aku nyadari sesuatu yang aneh. Harusnya nggak ada lagi ruangan di tempat pintu aneh yang aku temukan, Ton. Karena dinding dari pintu yang terbuka itu harusnya ya berbatasan dengan dinding gedung di sebelah gedung ini. Namun yang aku lihat adalah sebuah koridor panjang dengan lampu neon putih di sepanjang atas plafon, dengan dinding gedung yang berwarna kuning pucat yang sangat jauh berbeda sekali dengan interior dinding tempat karaoke aku bekerja.
Saat itu karena penasaran ya, aku masuk ke pintu aneh itu, Ton. Aku berjalan dan terus berjalan. Di sepanjang lorong koridor yang asing itu, aku jadi pusing karena hampir semua dari lorong koridor itu nampak sama lah. Hanya sebatas lampu neon dan dinding berwarna kuning pucat. Dan ketika aku menyadari keanehan dari dalam ruangan itu, aku pun baru tersadar jika aku sudah berjalan terlalu jauh ke dalam ruangan aneh itu. Dan pintu tempat awal mula aku masuk sudah hilang. Ya bisa dibilang aku kesasar lah di dalam ruangan koridor aneh itu, Ton. Setiap belokan koridor, entah itu ke kanan atau ke kiri ataupun lurus, itu nampak sama semuanya. Jadi kayak bingung gitu aku. Aku seolah masuk ke dalam ruangan koridor yang cukup luas, yang gak berujung. Ya mungkin ada sekitar 1 jaman ya. Aku cari jalan keluar dari koridor itu. Jujur saat itu aku hampir frustasi, hampir gila rasanya. Hingga tiba-tiba aku dengar ada suara tangisan di salah satu lorong koridor. Aku yang semula linglung langsung segera berjalan setengah berlari ke arah suara tangisan itu. Hingga sampailah aku di sebuah pertigaan koridor, dan benar saja di sana ada seorang wanita yang sedang duduk bersandar sambil memegangi kedua lututnya. Dia menangis. Dan saat aku dekati, ternyata dia adalah Anita. Dia adalah seorang Elsie, anak buahku yang hilang beberapa bulan yang lalu. "Heh, Anita, sedang apa kamu di sini?" kataku. Dan mendengar perkataanku, Anita pun langsung menoleh padaku. Dia langsung berdiri dan memelukku sambil menangis. Dia bilang, "Mami, makasih udah dateng. Aku udah lama banget kesasar di sini. Aku pengen pulang," kata Anita. "Ya udah, jangan nangis lagi. Ayo, kita sama-sama cari jalan pulang dari sini," kataku sambil menenangkan Anita yang terus-terusan menangis. Setelah Anita tenang, kita berdua pun akhirnya sama-sama ya berjalan mencari jalan keluar. Namun ketika kami ada di sebuah lorong koridor, tiba-tiba kami mencium aroma bangkai tikus yang udah kering. Baunya anyep banget. Dan ketika kami berbelok ke ujung koridor, kami menemukan sebuah mayat yang udah mengering, yang duduk bersandar di dinding koridor. Saat itu Anita ketakutan ya, dan langsung menjerit histeris. Sedangkan aku sendiri berusaha keras untuk memberanikan diri untuk mendekati mayat itu. Dan ketika aku perhatikan bajunya, mayat ini mengenakan baju karyawan karaoke tempat aku bekerja. Dan ketika aku lihat tag name-nya, di dada bajunya itu ada sebuah nama, Mira. Bukannya Mira ini adalah anak buahku yang hilang 2 tahun yang lalu. Aku pun langsung syok dan mundur ke belakang. Aku langsung mengajak Anita untuk pergi dari sana dan segera mencari jalan keluar. Setelah sekian lama kami berputar-putar di koridor itu, akhirnya kami mendapati sebuah pintu yang atasnya ada sebuah lampu sirine mirip ambulan yang berkelap-kelip warna merah. Aku pun membuka pintu itu, Ton, dan akhirnya aku bisa melihat kembali koridor karaoke tempatku bekerja. Dan aku langsung gak sadar saat itu, Ton. Ketika aku sadar, aku langsung terbangun dari tempat tidur di rumah sakit. Di sampingku nampak ada manajerku yang sudah duduk menjengukku. Setelah memberikanku minum, dia pun menanyakan tentang kemana saja dia selama ini. Karena katanya, aku ini udah hampir 1 bulan hilang, gak masuk kerja. Aku yang masih setengah sadar langsung jawab, "Maaf pak, tapi kok saya ngerasanya cuma beberapa jam aja ya pak. Saya nyasar di sebuah ruangan pak, gak sampai berhari-hari kok. Terus Anita sekarang di mana ya pak?" "Oh, kalau Anita dia sudah sehat. Kan udah dibawa pulang sama pihak keluarganya kemarin. Sudah, yang penting kamu sekarang istirahat dulu ya,"
Nah, singkat cerita setelah sehat, aku pun langsung kembali kerja seperti biasanya, Ton. Aku yang saat itu masih ketakutan langsung berusaha mencari pintu yang membawaku ke ruang koridor tak berujung itu, ke hampir seluruh pelosok gedung ini. Dan ajaibnya, pintu itu nggak ada sama sekali. Jadi intinya gedung ini seperti bisa makan orang, Ton. Dan seperti ada dimensi lain di dalam gedung ini. Aku sih khawatir jika pintu itu makan korban lagi. Hingga suatu saat aku nggak sengaja nemuin pintu itu lagi. Dan ketika aku buka, ya bener aja di dalamnya ada sebuah koridor tak berujung yang pernah aku masuki dulu. Aku pun langsung memanggil security dan yang lainnya dan menyegel pintu itu agar tidak memakan korban lagi. Jadi aku nyegel pintu itu menggunakan dua balok kayu jati, Ton, berbentuk salib yang kupaku di pintu itu. Lalu aku tutupi pintu itu dengan wallpaper dan furniture. Dan anehnya, semenjak aku menyegel pintu itu, tempat karaoke aku jadi sepi pengunjung, Ton. Aneh kan? Itu sebabnya aku minta bantuan kamu buat nyariin tamu karaoke di tempat aku. Dan dikarenakan ada terlalu banyak bagian dari cerita yang perlu saya sensor ya, jadi nggak perlu saya ceritakan di sini. Saya akan menceritakan cukup sampai di sini saja. Ini adalah sebuah cerita tentang sebuah anomali aneh yang saya sendiri pun bingung atas apa yang terjadi. Apakah faktor mistis, gaib, atau ya dimensi lain atau apa ya. Yang jelas ketika saya sendiri pernah kesasar di ruangan itu, saya sendiri bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun ketika saya buka dark web di sana, saya menemukan sebuah artikel isinya hampir sama dengan apa yang saya alami, dengan apa yang Lena alami juga, yang ternyata anomali seperti ini hampir terjadi di banyak negara. Dan mau percaya atau enggak, ya saya sarankan jangan sekali-kali masuk ke ruangan itu. Salam hangat, Danton AXL. Oke, cerita yang panjang ya dan cukup rumit. Jadi eh, intinya bisa dibilang pesugihan ya, bisa juga gitu ya. Cuman ini kayaknya ya, ini lebih mengarah ke arah pesugihan satanis ya. Jadi kita korban ini nanti menemukan sebuah pintu dalam gedung itu. Ketika masuk itu korban dibuat bingung karena ruangannya seperti labirin dan bentuknya sama semua ya koridornya. Akhirnya mati di tempat itu karena nggak makan, nggak minum gitu kan. Ya mungkin seperti itu. Dan kalau orang yang masuk ke ruang labirin itu, dia itu ngerasanya berjam-jam doang gitu kan. Kalau di ceritanya Mas Danton ini ya, jadi kayak ada teori-teori Nisbi gitu ya, kayak teori dimensi waktu. Kita ngerasanya cuma berjam-jam, tapi orang lain yang di luar sana kehilangan kita itu udah berbulan-bulan. Ini cukup aneh ya. Ya semoga aja kita nggak nemuin pintu seperti itu. Saya jadi penasaran ya, pengen masuk tapi nggak berani. Ya enggak lah, saya nggak mau masuk juga sih. Daripada terjebak di sana ya kan. Saya ngiranya berjam-jam di sini udah bertahun-tahun. Gimana nanti? Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Dan terima kasih kembali kepada Mas Danton yang sudah mengirimkan ceritanya. Jangan lupa dengarkan cerita dari Mas Danton ya di channelnya. Dan juga kalau kalian ingin referensi musik-musik DJ, ada juga di sana. Saya pernah apa itu namanya, mendengarkan ya. Kalau lagi suntuk itu kadang-kadang saya ini memainkan musik DJ-nya Mas Danton juga.
Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.